Halo, aku Hasan Modan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk bacaan karir di bulan Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan ya. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Bacaan ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Ambil pelajaran atau pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kamu ya. Dan energi atau pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa. Bila sama sekali tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ataupun keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang punya pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Ya, mohon maaf untuk suara barusan ya. Suara yang sangat mengejutkan. Oke, ada the star, 5 of cups, 5 of pentacles, page of cups, the death, 5 of wands, ada 10 of swords, king of cups, ace of cups, dan page of swords. Untuk the bottom of the deck kamu ada the high priestess dan juga temperance. Wow, ini menunjukkan sepertinya kamu perlu ya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, keadaan keuangan dulu. Untuk sekarang ini harus benar-benar hati-hati di dalam menggunakan atau memanage keuangan. Ada semacam masalah keuangan yang kamu hadapi ya, frustasi ya mikirin keuangan. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan benda berharga, uang, rugi ya, dan harus memulai dari awal lagi ya. Ini ibarat kamu kehilangan pekerjaan, harus mulai dari awal lagi, cari pekerjaan lagi gitu ya. Atau kamu mengalami kerugian di dalam suatu usaha ya harus ada ibarat improvement, atau ya harus bisa ditutupi lagi ke depannya, kalau enggak bisa makin parah ya kan. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan konflik ya, konflik dengan orang-orang sekitar. Ada beberapa di antara kamu dengan anggota keluarga, partner kerja, beda pendapat, ada yang berusaha menjatuhkan kamu. Ya, ada energi Sagittarius, Aries, Leo di sini. Ya, juga ada Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ya, intinya kamu di sini nggak bisa lupa dengan kekecewaan ya. Kamu ngerasa kecewa, ngerasa ditikam dari belakang, ngerasa dimanfaatin, ngerasa diperlakukan kurang baik, nggak dihargai. Ya. Tapi saya melihat beberapa di antara kamu masih memiliki secercah harapan walaupun sudah dibenturkan dengan batu, ibaratnya kamu udah terbentur berkali-kali gitu ya. Tapi kamu masih memiliki harapan-harapan yang positif, berusaha untuk menerangi hati sendiri di sini ya. Bagaimana supaya semangat tadi nggak hilang. Ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini adalah sosok yang hangat sebenarnya, sensitif, ya, dan sangat terbuka dengan perasaan atau pikiran kamu. Ya, terkadang kalau kita terlalu terbuka dengan pemikiran kita ya, apa yang kita pikirkan kita keluarkan, bisa jadi beda tanggapannya di hadapan orang-orang. Apalagi kalau dari awal orang-orang ini misalnya udah gak suka sama kamu gitu ya, bisa makin gak suka, jadi bisa makin parah ya. Ada beberapa di antara kamu ya ngerasa bahwa aku harus segera move on nih, aku harus segera menenangkan hati dan pikiran.
Tiap hari, tiap pagi aku bangun teringat masalah uang, masalah kerjaan, masalah orang-orang yang nggak aku suka, lingkungan toksik. Ya, lama-lama aku bisa gila di sini. Lama-lama aku nggak tahan. Ya, gimana caranya ya? Aku harus segera keluar nih dari sini. Beberapa di antara kamu ada nih yang belum yakin. Page of Swords di sini menunjukkan belum yakin untuk keluar dari lingkungan di mana kamu berada. Tapi solusinya apa ya? Kalau aku di sini terus bertahan, aku nggak tahan. Ya, aku harus sebaiknya menenangkan hati dan pikiran. Ya, untuk saya ngelihat di sini dengan energi yang seperti ini ya, kacau ya. Ini seperti berada di medan perang ini, lagi berperang dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar, dengan pekerjaan. Ya, aku nggak bisa nih dengan seketika harus meninggalkan ini. Ya, tapi kalau aku bertahan di sini, aku lama-lama bisa jadi mengecil nih energiku. Aku lama-lama bisa terjepit, lama-lama bisa gila sendiri. Ya, aku harus menenangkan hati dan pikiran. Itu yang di sini ya, bagus ya. Masih ada secercah harapan untuk memulai dari awal lagi, secercah harapan untuk bangkit lagi. Ya, mungkin di sini bagi kamu ya, kalau menurut saran saya lebih bagus ya nih, jalan-jalan dulu ya, melihat lingkungan yang baru, situasi yang fresh, ketemu dengan orang baru. Kalaupun kamu gak bisa meninggalkan lingkungan pekerjaan atau tempat tinggal di mana kamu berada, ya jalan-jalan dulu, piknik dulu gitu ya. Kalau udah ngerasa tenang baru kembali lagi gitu. Ya, beberapa di antara kamu yang mengalami masalah keuangan nih, ketika kamu keadaan sulit, ada yang berikan uluran tangan ya. Ya. Dan bagi aku, saya ngerasa di sini perlu bagi kamu untuk lebih peka dengan lingkungan, situasi orang-orang di sekitar kamu. Ya, ketika kamu udah dealing dengan orang-orang yang udah kayaknya nggak cocok sama kamu gitu ya, ada beberapa perkataan atau sikap yang mesti harus ada batasannya gitu ya, harus bisa ngekontrol diri, perkataan. Saya ngelihat ada semacam energi di kamu di sini yang kalau ada yang kamu pikirkan udah langsung diucapkan gitu. Ya, itu yang membuat ya kadang orang kan nggak semua orang setuju dengan kita ya kan, nggak semua orang suka dengan kita gitu ya. Jadi belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Kalaupun orang lain yang melakukan kesalahan sama kamu, belajar untuk memaklumi atau memaafkan ya, supaya rezeki kamu di sini membaik, nggak mengalami masalah keuangan lagi. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Four of Swords, ada The Magician, Strain, ada Queen of Wands, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Seven of Wands, Six of Swords, Seven of Pentacles, dan ya saya dapat 2 di sini ya, King of Swords dan juga Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini adalah orang yang sangat berprinsip ya, memiliki seperti idealis gitu ya. Kamu ngerasa bahwa ya kalaupun misalnya aku berbeda nih ya, tapi ini yang aku percaya ya, orang yang memiliki sifat idealis itu dia akan selalu bertentangan dengan orang-orang sekitar ya. Karena dia independen gitu, dia percaya dengan apa yang dia pegang teguh ya. Mungkin karena ada faktor ajaran dari keluarga atau dari lingkungan pendidikan atau pengalaman-pengalaman hidup yang dia jalani ya, yang kamu jalani.
Ini yang membuat kamu menjadi orang yang sangat berpegang teguh dengan pendirian, prinsip. Kalaupun aku orang kecil nih, bukan berarti kamu harus ngijak-ngijak aku, semacam gitu. Kalaupun aku misalnya satu-satunya yang berbeda di sini nih, bukan berarti kamu mengecualikan aku, semacam gitu ya. Ya, saya ngelihat kamu di sini adalah beberapa di antara kamu ya, ada nih yang memiliki kemampuan di dalam memanage keuangan. Ya, kamu stylish, kamu pekerja keras. Ya, ada yang nggak senang sama kamu ya karena nilai positif tadi itu tuh dari diri kamu ya. Pekerja keras ya. Ya, kamu mampu melihat spot atau melihat kamu mampu nih ibarat mengambil momen atau peluang yang memberikan keuntungan sama kamu yang belum tentu orang lain belum kepikiran gitu, nggak pikirkan sebelumnya gitu. Nah, ini yang menjadi nilai plus bagi kamu. Ada orang-orang yang nggak suka sama kamu karena kamu sepertinya memiliki kelebihan. Ada beberapa di antara mereka ini nih nggak suka sama kamu karena mereka ngerasa kamu sombong, angkuh, ya, ngerasa terlalu percaya diri, semacam gitu ya. Ya, udah kamu sendiri, udah kamu beda sendiri, kamu ngerasa kamu udah hebat sekali, semacam gitu dia. Ya, pesannya. Dan beberapa di antara kamu ya mikirin pekerjaan, keuangan, jadi nggak bisa tidur ya. Ini mempengaruhi pikiran nih. Beberapa orang di antara kamu nih ada yang sakit kepala, pusing, nggak bisa tidur, kepikiran terus masalah kerjaan, keuangan, juga orang-orang toksik di sini. Ya. Sebenarnya kamu di sini adalah sosok yang independen ya, mandiri. Ya. Tanpa orang-orang ini juga kamu sebenarnya bisa berdiri sendiri. Ya, kamu masih bisa mengamankan diri kamu, semacam gitu ya. Ya, kamu juga sosok yang kreatif sebenarnya. Ya, mampu mengolah sesuatu yang magnificent, yang fantastik, yang menakjubkan, yang orang nggak kepikiran sebelumnya ya. Ternyata kamu bisa gitu. The Magician di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu adalah sosok yang mampu menciptakan sesuatu yang fantastis di hadapan orang. Ya, kamu bisa menunjukkan kinerja kamu yang bagus. Tapi dalam keadaan emosi ya, ataupun pikiran yang galau ya, suasana hati yang kurang baik ini mempengaruhi ide kreativitas kamu, mempengaruhi semangat kamu untuk lebih percaya diri dengan peruntungan kamu, dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, kadangkala kamu akan merasa, aduh gimana nih ya, aku bakalan dapat pekerjaan apa enggak, gimana nih ya, hasil dari usahaku ini akan membaik apa enggak, situasi keuanganku ini akan membaik apa enggak. Ya, ada beberapa di antara kamu pengen rasanya meninggalkan lingkungan ini ya, tapi mungkin karena ada alasan tertentu ya, belum yakin ya. Ya, Page of Swords di sini menunjukkan bahwa ya sifat ini semacam ada sifat auto memori, auto play gitu ya di otak. Cara kerja otak itu seperti itu ya. Ketika kita mengalami masalah ya, berada di lingkungan toksik ya, kita udah sempat kecewa, sakit hati, otomatis itu akan terngiang-ngiang di kepala ya. Bahkan bangun pagi juga teringat, mau tidur juga teringat. Nah, kalau terus-terusan begini, ini
bisa jadi kebiasaan. Nah, dia jadi akan seperti loop nanti gitu ya, berulang-ulang gitu. Nah, di Agustus seperti ini, bisa jadi di bulan-bulan berikutnya juga seperti ini lagi gitu. Karena Page of Swords di sini menunjukkan, saya nggak ngelihat kamu total 100% healing di bulan ini. Kamu nggak total 100% benar-benar bisa memaafkan lingkungan toksik di mana kamu berada. Ya. Untuk the bottom of the deck kamu kartu kecilnya ada Five of Wands dan juga Page of Swords. Yep. Muncul lagi ya Page of Swords. Page of Swords ini nggak dibuat-buat, ini ada Five of Wands lagi ya. Ya, selalu cari nih hal-hal positif ya. Ya, berteman sama orang-orang yang positif ya. Kalaupun kamu udah harus di lingkungan ini gitu ya, belajarlah untuk mencari cara bagaimana kamu bisa memiliki power di dalam diri kamu supaya bisa tetap firm ya, walaupun kamu di tengah-tengah badai gitu ya. Ini ibarat berada di dalam peperangan nih. Ketika kita berada di dalam peperangan ya, kita bisa berimajinasi ya kan, apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah self control. Kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngekontrol orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Ya, kita nggak bisa mengkontrol perkataan orang lain, tapi kita bisa mengkontrol perkataan kita sendiri gitu ya. Kalaupun ada perkataan orang lain yang udah nyakitin kamu, kontrol hati kamu supaya ini nggak menjadi kebiasaan yang terautoplay di pikiran kamu setiap hari. Karena ini akan mengganggu konsentrasi kamu di dalam bekerja. Kedepannya, alhasil kerjaan kamu kan jadi terbengkalai, ya rezeki juga jadi terhambat. Ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Aqua ya. Ini pick up a card sekaligus spiritual guidance. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia. Saya akan sediakan 3. Kita lihat energinya. Energi semacam apa yang akan kamu tarik? Apakah lebih ke positif, negatif, atau ya dua-duanya gitu ya. Ya. Ikuti kata hati kamu. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Yeah, unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation. Sleepless night, refocus your thoughts. Ya, aturlah ini ya, pola tidur kamu. Jangan karena stres mikirin keuangan atau orang-orang toksik di sini kamu jadi menyiksa diri ya, atau memikirkan itu terus. Toh yang ada kesehatan kamu jadi terganggu ya kan. Kalau kita udah terus begadang, nanti bangun pagi ini moodnya nggak enak nih gitu. Yang ada kita bisa jadi marah-marah atau pusing, sakit kepala karena kurang tidur. Ya, kalau udah ada orang yang nggak suka sama kita gitu ya, sedikit aja ada perkataannya nanti ini yang menyinggung ya, kita bisa langsung mudah terpercik nih, karena dasarnya juga kita udah sering begadang. Kalau kita sering begadang kan pagi-pagi kita bawaannya ini ya, nggak enak ya, perasaan kita nggak enak. Kalau ada orang yang udah mulai mancing ya bisa jadi ikut terpancing gitu ya. Ya, jangan terlalu banyak khawatir ya. Tenangkan hati dan pikiran kamu, mulai dengan makan yang teratur ya, tidur yang tepat waktu ya, bangkit lagi ya, berusaha keluar dari situasi ini nih.
Dengan cara apa? Oke, bukan aku aja yang mengalami seperti ini. Pasti di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama seperti aku. Ya, tapi bukan berarti aku harus larut memikirkan ini terus. Ya. Aku harus kembali fokus pada diriku sendiri. Ya, kalaupun misalnya ada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, maafkanlah dirimu. Orang yang melakukan kesalahan sama kamu, maafkanlah juga mereka. Belajarlah untuk healing dari situasi atau pengalaman-pengalaman yang kamu alami. Apa yang perlu, yang positif yang perlu kamu lakukan untuk menenangkan hatimu pada saat ini seperti yang terpenting gitu ya. Ya, sometimes we lost ourselves to find ourselves. Kadang-kadang kita harus kehilangan diri kita sendiri untuk menemukan diri kita. Kita kadang-kadang harus tersesat dulu ya untuk mencari jalan. Kita terkadang akan melakukan kesalahan untuk mengetahui apa yang benar, yang baik bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Kita terkadang ditimpa musibah atau masalah untuk belajar lebih ikhlas, belajar untuk memperbaiki diri ya, supaya ketika dihadapkan masalah yang sama kamu ready gitu. Yang kedua, taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward. Iya, cari orang-orang yang sevibrasi sama kamu ya. Kalaupun ada orang yang nggak cocok sama kamu di sini nih, bukan berarti nggak ada yang nggak cocok. Di sini tuh beberapa di antara kamu yang menarik memilih kartu ini, kamu memiliki partner yang cocok sama kamu, yang memiliki koneksi yang positif, memiliki pemikiran, prinsip idealis yang sama. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ya. Dan ya, ketika kamu dihadapkan pada kebimbangan, ragu, dilema atas apa yang harus kamu lakukan, antara keluar dari lingkungan di mana kamu berada atau tetap stay. Ya. Buatlah pilihan berdasarkan suara hati kamu. Ya, buat keputusan ketika kamu dalam keadaan tenang. Ya, dan cari tahu ya bagaimana kamu mengatasi diri kamu sendiri. Ya, ketika kamu sudah membuat keputusan. Kalau kamu bertahan di lingkungan ini, apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Artinya kamu harus belajar untuk mengkontrol diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi ya. We cannot control others, but we can control ourselves. Kita nggak bisa kontrol semua orang, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. That's it. Semuanya akan aman-aman kalau kontrol itu ada di sini. Oke, yang ketiga, generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love, family, and home, be practical about how to proceed the love of art and beauty, a sensible approach. Ya, kamu yang mengambil energi ini menurut saya positif ya. Ya, kamu adalah sosok yang praktikal, pekerja keras, kamu tahu bidang-bidang mana yang akan menguntungkan. Ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan supaya posisi kamu aman, finansial kamu aman. Ya, walaupun beberapa di antara kamu ada yang terlihat seperti sombong, angkuh atau glamor gitu ya, tapi kamu juga memiliki sisi baik di dalam diri kamu, hangat gitu. Orang yang enggak dekat sama kamu ya akan menganggap kamu itu sombong, tapi kalau orang dekat sama kamu akan mengetahui sebenarnya bahwa kamu adalah sosok yang generous, yang mau membantu
Ya, saya ralat lagi yang kedua tadi ya. Di sini kamu juga memiliki kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan antara kamu akan memilih pekerjaan A atau pekerjaan B. Beberapa di antara kamu akan memperoleh ini nih kesempatan juga untuk memperoleh pekerjaan di sini ya, dengan bantuan orang ketiga, tapi ada kebimbangan, masih belum yakin. Oke, ya ini agak rumit dan berat banget ya, dari tadi saya sesak napas ini baca kartunya. Ya, ini ibarat dalam peperangan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, itu yang kamu butuhkan. Bagaimana supaya kamu bisa melangkah lebih baik ke depannya, yaitu kontrol di dalam diri sendiri. Oke, terima kasih buat aku. Ya, tetap bersemangat ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia, and goodbye.